informasi bahwa di negara kita ini ada dibagi dalam tiga kekuasaan, dibagi dalam tiga lembaga kekuasaan. Yang pertama eksekutif pemerintah, kepala daerah sampai ke bawah. Sebenarnya RT itu juga semi eksekutif, cuma dia bukan PNS dan segala macam, dia sampai di kelurahan. Tapi RT pelaksana kegiatan eksekutif. Yang kedua, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif ini adalah lembaga penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan semuanya. Yang ketiga, lembaga legislatif. Nah, lembaga legislatif itulah lembaga DPRD yang kami ternaung di dalam situ. Nah, ini jelas pembagian kekuasaan ini, Bapak Ibu. Hari ini kita reses masa sidang 1. Masa sidang 1 itu ada 3 tadi ya. 3 lembaga, 3 tingkatan pemerintahan, 3 fungsi, dan 3 masa sidang. Ya. Yang ketiga, fungsi DPRD, fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini maksudnya peraturan daerah yang sudah dibuat atau APBD yang sudah diketuk itu menjadi pengawasan anggota DPRD. Selanjutnya 3 masa sidang. Ini 3 semua nih. 3 masa sidang. Masa sidang pertama dalam 1 tahun itu dibagi dalam 3 masa sidang, Bapak Ibu. Masa sidang reses itu. Masa sidang pertama yang kita lakukan pada hari ini adalah masa sidang penjaringan aspirasi dari masyarakat untuk anggaran perencanaan anggaran APBD tahun berikutnya. Jadi Bapak Ibu, pengelolaan anggaran pemerintah dengan pengelolaan anggaran masjid atau anggaran rumah tangga kita itu kan berbeda. Kalau di rumah sewaktu-waktu tanpa izin ibunya atau bapaknya kita bisa belanjakan, terserah. Di masjid juga kalau kita sudah rapat dengan jamaah, seketika itu kita perlu ini, kita beli itu. Tapi di pemerintahan tidak seperti itu, Bapak Ibu. Di pemerintahan semua harus terdokumentasi dengan baik, semua harus direncanakan dengan baik, masuk dalam RKPD. Makanya Musrembang sudah berjalan di setiap kelurahan sejak bulan 1 ya. Musrembang sudah berjalan. Nah, kita juga berjalan dari legislatifnya. Karena yang kita bahas hari ini, apa yang kita masukkan, jangan harap itu langsung direalisasikan, Bapak Ibu. Tidak mungkin langsung direalisasikan karena ini yang kita bahas direncanakan dengan baik. Setelah Bapak Ibu masukkan semua usulan Bapak Ibu, dari anggota DPRD lain juga memasukkan usulannya, dari pemerintah juga melalui Musrembang juga akan dipertemukan dalam rencana kerja pemerintah daerah. Nah, RKPD ini akan ketemu antara pokok pikiran DPRD dari reses dengan Musrembang dari pemerintah. Nah, di sini akan dinilai Bapak Ibu. Di sini akan dinilai. Tidak semua usulan Bapak Ibu bisa terakomodir dalam pembangunan atau perencanaan anggaran APBD pemerintah. Kenapa demikian? Anggaran perencanaan APBD pemerintah itu tergantung dari visi misi kepala daerah. Makanya ini penting ketika kita memilih wali kota atau gubernur. Apa visi misinya? Programnya apa? Kalau program itu tidak berkenaan dengan kita, sudah pasti kita tidak akan terakomodir di situ. Program prioritasnya apa? Visi misinya apa? Itu perlu dilihat karena anggaran APBD itu di breakdown dari visi misi. Karena indikator berhasil tidaknya kepala daerah, dia mampu tidak menjalankan visi misinya. Nah, sementara kalau kita mau didengar semua Bapak Ibu, anggota DPRD ada 30, DPRD provinsi ada 35. Pasti kalau ini sifatnya pribadi, saya mau ini wargaku begini, saya mau wargaku begini, visi misi pemerintah akan ketinggalan jika kita memaksakan itu. Maka dari itu visi misi pemerintah ini menjadi rel pembangunan pemerintah sepanjang 5 tahun, sepanjang periodenya. Visi misi itu akan dibagi dalam 5 tahun, dilaksanakan di tahun pertama ini, di tahun kedua ini, di tahun ketiga ini. Sudah rinci Bapak Ibu. Ini berbeda lagi dengan sistem yang dulu. Yang dulu kan tiba masa tiba akar. Sekarang harus terencana dengan baik.
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sistem perencanaan sudah oke. Nah, usulan tidak terpenuhi karena apa Bapak Ibu? Yang pertama tadi tidak sesuai visi misi. Yang kedua, tidak sesuai dengan kewenangan. Karena pemerintah itu kan ada 3 tingkatan. Tingkatan pusat, tingkatan provinsi, tingkatan pemerintah kota. Kalau dia kewenangannya provinsi, kita sampaikan ke pemerintah kota, sudah pasti tidak akan terakomodir karena bukan kewenangannya. Begitu juga kewenangan pemerintah pusat. Nah, ternyata persoalan-persoalan yang ada di masyarakat ini adalah persoalan-persoalan yang diurus oleh pemerintah pusat kebanyakan Bapak Ibu. BPJS jadi persoalan naik 100%. Distribusi kuota BBM ini menjadi persoalan. Persoalan-persoalan fundamental, persoalan agama, persoalan pertanahan dan segala macam itu leading sektornya ada di pemerintahan pusat. Cuman terkadang kan koordinasinya dengan kelurahan. Kalau dengan PTSL dengan kelurahan kan sifatnya koordinasi, tapi kewenangannya melekat di instansi vertikal. Nah, ini kita perlu tahu Bapak Ibu tentang kewenangan karena penting. Saya khawatir nanti kita salah kecewa nanti. Kecewaannya ke kami tapi bukan kewenangan kami. Ya, Bapak Ibu. Baik, saya kira ini reses penjaringan aspirasi. Tidak perlu kami yang terlalu banyak bicara. Tentu kita harapkan partisipasi dari Bapak Ibu semua. Kemudian nanti akan kita rangkum dengan baik, kita administrasikan. Saya kira demikian pengantar dari saya. Nanti kita harapkan ada diskusi-diskusi, ya. Tentu semua yang disampaikan akan kita pilih apakah ini kewenangan kita atau tidak. Dan tidak harus dijawab di sini Bapak Ibu, tapi dijawab dalam bentuk program. Seharusnya seperti itu. Saya kira itu dulu, demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.